Yang kedua adalah metode kuantitatif, ya. Metode kuantitatif ini digunakan untuk mengumpulkan data objektif yang dinyatakan dalam angka, ya. Misalkan jumlah peserta yang menghadiri program, ya, suatu program, atau jumlah sasaran program yang terlibat, ya. Kemudian apakah ada perubahan atau perubahan pengetahuan atau praktek-praktek perilaku yang dilakukan oleh para pekerja setelah mereka mengikuti program. Ya, ini bisa masuknya ke evaluasi dampak tadi, ya. Dan perubahan tingkat cedera setelah program dilakukan, ya, evaluasi hasil gitu, ya. Kita lihat ada angka itu atau tidak. Nah, metode-metode ini digunakan selama evaluasi untuk mengukur dampak programnya, ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan tadi itu berkaitan dengan target, ya, target kita di awal tadi. Kemudian kuantitatif method ini biasanya dilakukan dengan metode survei, ya. Metode survei untuk pengumpulan datanya, ya, dapat dilakukan dengan misalkan mengisi kuesioner, ya, atau dilakukan juga dengan metode observasi. Kemudian yang keenam adalah langkah evaluasi program yang perlu dilakukan. Ada 3 step yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama adalah monitoring safety program performance, ya. Kita perlu melihat memastikan bagaimana penerapan dari program ini, ya, performance-nya, ya, sehingga dilakukan pengawasan melalui metode evaluasi ini dengan melakukan pengawasan. Memantau kinerja program ini artinya adalah kita melacak atau kita mengidentifikasi sasaran dan target, ya, untuk melihat apakah program efektif atau tidak, mengalami kemajuan atau tidak. Nah, untuk memantau kemajuan tadi penting untuk melakukan atau melihat indikator kinerjanya. Tapi perlu juga kita memperhatikan proses evaluasi lainnya yang dilakukan secara rutin, ya, untuk mendapatkan gambaran kinerja program secara utuh, ya. Misalkan pasti ada kegiatan audit di perusahaan, nah itu perlu juga kita lihat. Kemudian pasti ada kegiatan inspeksi, ya. Kemudian ada juga tracking injury dan illness misalkan, ya. Nah itu juga perlu kita perhatikan, perlu kita lihat juga datanya, ya, dan kita bandingkan dengan hasil evaluasi programnya, ya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi keefektifan program K3, ya. Kita verifikasi dulu, memastikan apakah program yang dilakukan sudah dilakukan dengan benar, ya. Kemudian apakah program berjalan secara efektif, ya. Kemudian selama proses peninjauan ini kita bisa menemukan misalkan bagian-bagian program yang berjalan dengan baik, ya. Ada juga bagian-bagian yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, ya. Artinya kita menemukan ada kendala, ada hambatan dari program tersebut. Nah, ini bisa kita catat, ya, bisa kita jadikan sebagai dasar nanti untuk peninjauan perbaikannya, upaya perbaikannya. Dan ketiga adalah peningkatan berkelanjutan. Jika masih terdapat hambatan atau kendala tadi yang ditemukan selama peninjauan program K3, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan, ya, untuk memperbaiki bidang proses atau prosedur program tersebut sehingga dapat memulai aktivitas yang baru, ya, berdasarkan hasil evaluasi tadi. Atau tinjauan tadi mungkin bisa juga kita pada saat peninjauan tadi kita menemukan adanya kesenjangan-kesenjangan misalkan yang nggak sesuai, ya, dengan perencanaan programnya, ya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai catatan gitu, ya, untuk nantinya dipertimbangkan kembali pada saat program dilanjutkan. Kemudian meminta input secara proaktif, ya, kepada semua peserta, ya, dan evaluasi apakah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan masih relevan dan program berkelanjutan ini apakah akan dijalankan atau tidak. Maksudnya keberlanjutan programnya akan tetap dilaksanakan atau tidak. Lanjut ke poin ke-7, yaitu apa yang perlu kita lakukan setelah evaluasi
selesai dilakukan ya, maka yang perlu kita lakukan adalah menyajikan hasil evaluasinya, mendiseminasikan ya, menyampaikan hasil evaluasinya kepada semua orang yang terlibat di dalam proses pekerjaan ya, mulai dari staf sampai ke pimpinan ya perusahaan. Kemudian dari situ, dari hasil evaluasi yang sudah kita diseminasikan, sudah kita sampaikan, maka jangan lupa kita untuk meminta diberikan feedback gitu ya. Kemudian untuk hasil-hasil yang mencapai target dari program tadi, maka juga perlu disampaikan adanya apresiasi keberhasilan gitu ya dari pihak manajemen ya. Biasanya umpan balik dan dari hasil evaluasi ini bisa nantinya mampu menentukan apakah diperlukan penyesuaian ya strategi atau ada peningkatan inisiatif ya untuk program selanjutnya. Kemudian atau kita perlu merubah total gitu ya metode programnya dan sebagainya, memodifikasinya menjadi suatu yang baru. Atau juga kita perlu mempertahankan apa yang sudah berhasil kemarin ya, sehingga nanti di program selanjutnya bisa dilakukan upaya peningkatan ya, dan lain-lain. Nah, kemudian apabila hasil evaluasinya itu tidak sesuai dengan target, itu bagaimana gitu? Maka ini nggak perlu berkecil hati ya, maka dari hasil evaluasi ini tentu perlu kita analisis kembali ya, apa yang masih menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan programnya ya, sehingga nantinya ketidakberhasilan program ini bisa menjadi catatan ya untuk kita menentukan langkah selanjutnya di program berikutnya. Nah, yang terakhir ya, apa saja elemen yang perlu untuk dievaluasi ya. Di sini untuk elemen-elemen yang perlu dievaluasi biasanya adalah kaitannya dengan manajemen leadership ya. Kemudian partisipasi pekerja dalam program tadi ya. Kemudian ada atau tidaknya hazard identification dan risk assessment yang dimodifikasi setelah program selesai dilakukan ya. Kemudian juga ada atau tidaknya modifikasi untuk hazard prevention dan control ya setelah program selesai dilakukan ya. Kemudian ada atau tidaknya education and training ya bagi para pekerja untuk keberlanjutan program, dan program evaluation dan improvement ya, serta koordinasi dan komunikasi kepada semua karyawan yang terlibat di dalam program tersebut ya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan di sesi kelima pada sesi kali ini. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.